Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku
dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu semua, kita mengucap syukur kita sampai kepada minggu terakhir bulan September, 24 September 2023. Dan hari ini saya akan menyampaikan seri kitab Amsal, masih dari Amsal pasal yang keempat ayat 10 sampai 19. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di bawah tema tersandung atau sampai rembang tengah hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk tiap-tiap kebenaran firman-Mu yang Engkau wahyukan kepada hamba-Mu, Raja Salomo. Bagian-bagian ini memberi kami inspirasi, memberi kami pelajaran-pelajaran berharga, memberikan kami hikmat untuk menjalani hidup kami yang sementara dalam dunia ini. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan dari Amsal 4 tentang jalan hidup orang fasik dan jalan hidup orang benar sungguh-sungguh membawa kami kepada keputusan yang tepat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kebenaran firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Amsal pasal 4 ayat 10 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila mereka tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Bapak Ibu, Salomo memberikan sekali lagi nasihat ini kepada anak laki-lakinya tentang bagaimana cara hidup bijak, tentang bagaimana cara hidup untuk bisa berhasil, untuk bisa diberkati oleh Tuhan. Dan Salomo dengan jelas memberikan satu resep yang penting, yaitu apa? Tentang pergaulan. Salomo memberikan nasihat kepada anaknya tentang bagaimana memilih pergaulan yang benar. Familiar bukan Bapak Ibu? Bukankah orang tua kita yang bijak yang hidup dalam Tuhan selalu juga memberikan nasihat yang sama untuk kita? Orang tua kita selalu katakan, pilih teman yang baik, pilih teman yang benar. Karena orang tua kita tahu bahwa dengan siapa kita bergaul akan menentukan diri kita, menentukan masa depan kita. Sehingga Salomo membagi manusia dalam pasal 4 ayat 10 sampai 19 ini ke dalam dua karakter manusia, dua jenis manusia. Itulah orang fasik dan orang benar. Apa saja kata Salomo tentang dua jenis karakter manusia ini? Yang pertama, arti dan perbedaan orang fasik dan orang benar. Kata fasik dalam bahasa Ibrani dipakai kata rasya. Kata rasya ini adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Mereka mengaku mereka mengenal Tuhan. Mereka mengaku mereka adalah anak Tuhan. Tapi dalam hidup mereka melakukan kejahatan. Mereka melakukan kejahatan terhadap orang lain. Mereka melawan hukum Taurat. Mereka melawan hukum Tuhan.
Mereka mengatakan bahwa mereka mengenal Tuhan tapi hanya secara kognitif. Tapi mereka ini bukan orang kafir, tidak Bapak Ibu. Mereka bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mengenal Tuhan secara kognitif tapi memilih untuk tidak menghidup dalam jalan kebenaran. Orang fasik tidak memiliki rasa takut akan Tuhan sama sekali. Walaupun di bibir mereka bisa katakan bahwa mereka hidup takut Tuhan, tapi tidak sama sekali. Mazmur 36 ayat 2 katakan, dosa bertutur di hati orang fasik. Rasa takut pada Allah tidak ada dalam orang itu. Mazmur 36 juga menjelaskan perkataan dari mulut orang fasik hanyalah kejahatan dan tipu daya. Mereka menempatkan dirinya di jalan kesesatan dan selalu melakukan tindakan kejahatan. Bapak Ibu lihat, mereka bisa berkata benar, tapi cara hidup mereka tidak benar. Karena apa? Mereka selalu dipakai kata selalu, melakukan tindakan kejahatan. Karena dari dalam hati mereka sebenarnya hati mereka adalah hati yang busuk, hati yang jahat, hati yang lalim, hati yang kejam. Sebaliknya orang benar. Orang benar ini dipakai dalam bahasa Ibrani kata syadik yang artinya adalah orang yang dekat dengan Tuhan dan dibenarkan oleh Tuhan bukan oleh karena perbuatan baiknya. Orang benar adalah orang mereka yang hidup jujur. Mereka yang hidup tidak mendua. Mereka yang hidup dalam integritas. Mereka melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Mereka hidup takut Tuhan. Mereka hidup hormat kepada Tuhan. Mereka menjauhi jalan kejahatan. Dan dari dua arti ini kita bisa melihat perbedaan hidup orang benar dan orang fasik. Sehingga bagaimana caranya Salomo memberi kita nasihat, memberi anaknya nasihat, memberi kita nasihat. Kita bisa mengenal, oh orang ini orang benar atau orang fasik. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari pergaulan dengan orang fasik supaya kita tidak jatuh. Bagaimana caranya kita mengenal, oh ini orang fasik yang hanya mengaku Kristen tapi ternyata tidak sama sekali. Mengaku percaya Tuhan tapi sebenarnya tidak sama sekali. Atau jangan-jangan kita juga adalah termasuk golongan orang fasik karena kita sendiri belum diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat apa saja ciri hidup orang fasik. Cara hidup mereka, ciri hidup mereka, karakteristik hidup mereka. Salomo menuliskan dengan jelas, dengan cerdik, dengan benar-benar cermat, ciri atau karakteristik orang yang hidup secara fasik. Amsal 4 ayat 16 dan 17. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Lihat, Salomo menuliskan, orang fasik tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Sekali lagi, mereka tidak dapat tidur, rasa ngantuk mereka hilang kalau mereka tidak merencanakan rencana kejahatan di tempat tidur mereka. Mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Bayangkan apa yang ditulis Salomo ini sama dengan yang ditulis oleh para pemazmur. Bapak Ibu bisa baca banyak sekali mazmur, termasuk secara khusus Mazmur 37 dan Mazmur 73, yang berbicara tentang perbedaan orang fasik dan orang benar secara gamblang. Orang fasik merencanakan rencana kejahatan mereka di tempat tidur mereka. Mereka tidak dapat tidur nyenyak sebelum mereka memikirkan bagaimana cara menjatuhkan orang lain, bagaimana membuat orang benar tersandung, bagaimana membawa orang benar jatuh bersama-sama dengan mereka. Bahkan Salomo mengatakan bahwa makanan mereka adalah roti kefasikan. Minuman mereka adalah anggur kelaliman, artinya makan dan minum bicara soal kebutuhan utama kita, kebutuhan primer kita. Artinya bagi orang fasik, melakukan kejahatan, melakukan kelaliman, melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, merupakan hal yang menyenangkan mereka, hal yang mereka nikmati, hal yang menjadi kebutuhan utama hidup mereka. Bayangkan Bapak Ibu. Sehingga mari kita lihat paling tidak beberapa hal dari ciri orang fasik berdasarkan apa kata Salomo dalam seluruh kitab Amsal maupun beberapa bagian lain dari Mazmur dan dari beberapa bagian Perjanjian Baru. Yang pertama, orang fasik ini ahli dalam menciptakan kebingungan dan pertikaian. Mereka ahli dalam membolak-balik kata-kata, alias mereka suka memelintir kata-kata. Mereka suka menyesatkan dengan kata-kata mereka. Orang-orang fasik ini mereka suka berdusta, mereka suka berbohong.
Mereka suka menolak bertanggung jawab dan menyangkal realitas. Sesudah mereka ngomong, mereka gampang untuk tidak mempertanggungjawabkan kata-kata mereka. Mereka suka mengarang cerita demi menjatuhkan orang lain. Orang fasik ini bisa menahan informasi-informasi yang disampaikan, bahkan bukan saja menahan. Kalau perlu mereka membolak-balikan atau cuma menceritakan separuh kebenaran. Bapak Ibu bisa baca dalam bagian ini, saya tuliskan di sini, Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Itu dikatakan 2 Petrus 3 ayat 16. Bukan itu saja Bapak Ibu, orang fasik pandai bicara. Dan mereka suka menyanjung untuk mengelabui orang lain. Mulut mereka nampaknya manis Bapak Ibu. Orang-orang fasik bukan orang yang mulutnya jahat, tidak. Seringkali mereka ada muncul sebagai orang-orang dengan mulut manis. Mereka gampang berjanji, mereka pandai merayu, mereka pandai bergombal, mereka pandai berkata-kata. Tapi apa yang terjadi? Buah hidup mereka tidak mencerminkan kata-kata mereka. Mereka hanya untuk menyanjung, mengelabui orang lain demi keuntungan pribadi mereka. Bapak Ibu tidak akan menemukan buah roh dalam hidup mereka. Tidak menemukan bukti pertumbuhan dan perubahan rohani dalam hidup mereka. Karena apa? Semua hanya kamuflase, semua hanya tipu muslihat. Bapak Ibu bisa baca dalam ayat-ayat ini. Roma 16 ayat 17-18 katakan, tapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka, maksudnya terhadap orang fasik, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Orang fasik suka menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Lihat, orang fasik tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Mereka bergombal, mereka pandai bicara, mereka suka menyanjung demi untuk perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, kata-kata yang manis, bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bapak Ibu lihat, ciri orang fasik, mereka pandai berkata-kata, mereka pandai bergombal. Yang ketiga Bapak Ibu, orang fasik ini haus kendali. Mereka haus kekuasaan. Mereka mengharapkan otoritas tertinggi ada dalam diri mereka. Dimanapun mereka berada, mereka selalu ingin menjadi orang yang mengontrol segala sesuatu. Dalam organisasi, dalam gereja, dalam kehidupan pribadi mereka. Mereka ingin menjadi orang yang mengontrol segala sesuatu. Mereka ingin mendapatkan kehormatan karena mereka gila hormat. Mereka ingin mendapatkan otoritas tertinggi, bukan Tuhan, tapi mereka. Mereka tidak bertanggung jawab Bapak Ibu dalam hidup mereka. Mereka bisa mengarang aturan hidup, bahkan mengarang kata-kata kitab suci demi kepentingan diri mereka, demi keuntungan pribadi. Tapi mereka akan mengabaikan ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara, menegur mereka tentang pertobatan. Mereka tidak suka pertobatan karena mereka senang hidup dalam dosa. Mereka enjoy untuk hidup dalam dosa. Mereka tidak mau bertobat. Mazmur 73 ayat 6-9 katakan, mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ingat, mereka penuh dengan tuduhan. Mereka menyindir, mengata-ngatai dengan jahat. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati dengan kesombongan. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Bapak Ibu lihat, mereka adalah orang-orang yang sombong, yang haus kendali, yang ingin memegang otoritas tertinggi dalam hal apapun. Bukan itu saja Bapak Ibu. Yang keempat, orang fasik ini memanfaatkan simpati orang yang berniat baik. Ketika mereka melihat orang berniat baik, mereka memanfaatkan itu untuk kepentingan mereka. Orang fasik ini menuntut belas kasihan orang lain terhadap diri mereka. Oh, kasihan aku. Oh, aku yang harus dipedulikan. Aku yang harus dikasihani. Tapi mereka tidak pernah punya belas kasihan terhadap orang lain. Mereka cenderung memanfaatkan orang lain dengan cara yang licik, Bapak Ibu. Mereka mengharapkan orang lain mengampuni mereka, mengampuni kesalahan mereka, melupakan kejahatan yang mereka buat terhadap orang lain.
melupakan rasa sakit yang mereka buat terhadap orang lain. Tapi mereka sendiri tidak mau mengampuni orang lain. Mereka tidak punya niat untuk memperbaiki diri atau membangun kembali kepercayaan orang lain. Sesudah mereka merusak, mereka tidak punya niat untuk membangun kembali kepercayaan orang lain. Bapak Ibu bisa baca dalam beberapa ayat ini. Yudas 1 ayat 4 menuliskan dengan jelas. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang fasik. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Ibu lihat, orang fasik ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu lihat, orang-orang fasik menyalahgunakan kasih karunia orang, bahkan orang lain di sekelilingnya. Yang kelima, orang fasik tidak punya belas kasihan dan tidak pernah merasa bersalah. Mereka lain di luar, lain di dalam, Bapak Ibu. Mereka tidak mengalami pergulatan dalam diri mereka, dalam batin mereka secara rohani untuk melawan dosa dan kejahatan. Karena apa? Mereka enjoy melakukan kejahatan. Mereka memikirkan, merancangkan, menjatuhkan orang benar di tempat tidur mereka. Salomo katakan mereka tidak dapat tidur nyenyak kalau mereka tidak merancangkan perbuatan untuk menjatuhkan orang benar, membuat orang benar tersandung, Bapak Ibu. Mereka menyamar dengan karakter yang mulia, seolah-olah mereka baik. Tapi tidak sama sekali. Mereka seperti serigala berbulu domba. Mereka sekalipun sudah menghancurkan hidup orang lain, menghancurkan komunitas, menghancurkan keluarganya sendiri, menghancurkan pelayanan, menghancurkan persekutuan, mereka tidak merasa bersalah. Mereka tetap merasa diri benar. Karena apa? Mereka sombong. Mereka pandai dalam berbuat jahat. Kejahatan adalah aktivitas mereka hari-hari, makanan dan minuman mereka. Hati mereka kejam dan mereka tidak punya belas kasihan. Kalau sampai mereka ditegur, mereka akan lebih marah. Karena apa? Mereka tidak bisa merasa dipersalahkan. Mereka tidak mau dipersalahkan. Malah mereka mempersalahkan orang lain atas satu keruntuhan, satu kejatuhan, satu kehancuran. Mereka akan mencari kambing hitam, Bapak Ibu. Mereka congkak, mereka sombong. Roma 1 ayat 30-31 katakan, mereka adalah pengumpat, penfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Betapa mengerikan orang fasik, Bapak Ibu. Bukan itu saja, mereka juga adalah orang yang tamak, Bapak Ibu. Biasanya orang fasik ini mempunyai ciri yang bersifat tamak, ingin menguasai seluruhnya, tidak saja power, tidak saja kekuasaan. Kalau bisa harta. Harta orang lain mereka ingin memilikinya. Mereka lebih cinta uang daripada hal lain, daripada kasih. Mereka lebih cinta uang demi mendapatkan keuntungan untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan sekelompok orang daripada mereka. Mereka tidak peduli berapapun cara jahat mereka tempuh demi memuaskan ketamakannya. Mereka tidak peduli, Bapak Ibu. Mereka berusaha untuk kelihatan tidak tamak, tapi perbuatan mereka di balik layar, di balik pandangan mata manusia, menunjukkan ketamakan mereka. Mereka tidak segan-segan menghancurkan hidup orang benar demi ketamakan mereka. Bapak Ibu, Yehezkiel 33 ayat 31 katakan, dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih. Lihat Bapak Ibu, mulutnya penuh dengan kata cinta kasih. Tapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Tamak. Mereka tidak saja tamak. Tapi orang-orang fasik ingin berpikir bahwa tindakan kejam mereka, tindakan ketamakan mereka, kesombongan mereka, kejahatan mereka tidak punya konsekuensi serius atau menyakitkan. Saat mereka bilang, maafkan aku, mereka mengharapkan Anda, pastor, kanselor, pelayan gereja, pembimbing, mentor, teman, untuk menjadi pembela mereka melawan orang yang mereka sakiti, melawan orang benar. Kalau bisa mereka merekrut sebanyak orang untuk berada di pihak mereka. Mereka menyuap siapa saja untuk bisa bebas dari konsekuensi dosa mereka. Ini ciri orang fasik. Mereka berusaha mengontrol hamba Tuhan, mengontrol pemimpin lain,
mengontrol orang yang dianggap berkuasa untuk menutupi dosa mereka. Namun jika orang itu berada tidak di pihak mereka, dia akan menjadi marah, dia akan membuat keonaran baru. Yesaya 26 ayat 10 katakan, seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Bukan itu saja Bapak Ibu. Lebih lanjut Alkitab mengatakan bahwa orang fasik ini, ucapan kata-kata teguran untuk mereka tidak bisa menyadarkan orang fasik. Tidak bisa. Tapi konsekuensi buruk mungkin bisa menyadarkan mereka. Kalau mereka dapat hukuman berupa sakit penyakit yang berat, berupa hukuman-hukuman lain yang berat, berupa kehilangan yang berat, berupa malapetaka yang berat, barulah mungkin mereka sadar. Mungkin juga tidak. Mungkin juga mereka mengeraskan hati. Bapak Ibu ingat, Tuhan Yesus tidak menyadarkan orang Farisi dengan kata-katanya. Tidak. Tuhan Allah juga ketika dalam kasus Kain dan Habel, Tuhan juga tidak mempengaruhi dia dengan kata-kata kutukan. Tidak sama sekali. Kalau mereka mendapat malapetaka, barulah mungkin mereka sadar. Itu pun kalau persoalan malapetaka, sakit penyakit itu dapat mereka tanggung, mereka akan menjadi sombong kembali di hadapan Tuhan. Mereka akan tetap mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Karena apa? Kesombongan membuat mereka mengeraskan hati dan tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus untuk bertobat. Sehingga Bapak Ibu ini sungguh mengerikan. Kalau begitu, apa nasihat Salomo? Bagaimana caranya orang benar menghadapi orang-orang fasik ini? Salomo menuliskan dengan jelas dalam ayat 14 dan 15. Salomo katakan apa? Janganlah menempuh jalan orang fasik. Janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu. Janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Apa artinya Bapak Ibu? Tuhan dengan jelas melalui Salomo memerintahkan untuk jangan mengikuti cara hidup mereka. Menjauh dari mereka. Dengan kata lain, jangan pernah bergaul dengan orang-orang ini. Jangan pernah bergaul dengan orang fasik. Karena pergaulan kita akan menentukan jadi apanya nanti kita. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu buat sedikit eksperimen dengan memasukkan beberapa ekor kepiting ke dalam sebuah ember. Bapak Ibu akan lihat bahwa ketika salah satu kepiting itu merangkak keluar, memanjat keluar dari ember itu, kepiting yang lain akan berusaha untuk menarik kepiting yang memanjat keluar itu dengan sekuat tenaga. Mereka semua akan berusaha untuk menarik kembali ke dalam ember. Itulah yang disebut mentalitas kepiting. Ini terjadi dalam hidup orang fasik. Ketika mereka melihat orang fasik lain atau orang benar berhasil atau ingin keluar dari dalam lingkungan mereka, mereka nggak mau. Mereka akan berusaha menarik orang fasik atau orang benar yang ingin keluar dari dalam lingkungan mereka untuk tetap masuk dalam lingkungan mereka. Mereka pintar untuk mempengaruhi orang lain, menarik orang lain tetap berada dalam ruang lingkup kejahatan mereka. Mereka akan melakukan segenap usaha untuk menarik dan menghancurkan hidup orang lain. Itulah kekuatan pergaulan yang buruk, Bapak Ibu. Karena itu Salomo memberikan peringatan yang keras kepada anaknya. Kalau kamu mau berhasil, kalau kamu mau tetap hidup di jalan orang benar, jangan mengikuti jalan mereka. Tapi jangan bergaul dengan mereka. Jangan pernah bergaul dengan mereka. Karena dengan siapa kita bergaul akan menentukan kita nanti. Kita akan dengan mudah terpengaruh karena manusia ini kita diciptakan dengan daging yang lemah, kita gampang terpengaruh kepada hal-hal yang buruk. Orang fasik akan selalu berusaha untuk membawa orang lain ikut jatuh bersama mereka. 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, Rasul Paulus memberikan nasihat, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Orang benar pun bisa jatuh dengan orang fasik. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Banyak orang yang senang hiking, senang manjat tebing. Biasanya mereka bahagia kalau mereka bisa sampai ke puncak tebing atau puncak gunung tertinggi. Atau tempat-tempat yang rawan untuk ambil foto untuk selfie, Bapak Ibu. Tapi bukankah tempat-tempat ini berbahaya? Banyak kisah orang yang berusaha untuk mengambil foto tunangan, foto kawin, foto diri sendiri. Di tempat-tempat yang berbahaya seperti ini,
mereka jatuh mati di dalam jurang. Hanya karena supaya kelihatan cool. Bapak Ibu, dalam pergaulan dengan orang fasik, kadang orang pikir, oh cool bisa bergaul dengan mereka. Tapi ingat, ujungnya selalu membawa kehancuran. Pergaulan dengan orang fasik selalu akan membawa kita kepada kejatuhan. Karena itu nasihat saya untuk anak-anak saya. Nasihat saya untuk keluarga saya. Nasihat saya untuk semua jemaat. Jangan bergaul dengan orang fasik. Kalau Bapak Ibu sudah lihat semua ciri-ciri mereka tadi, jangan bergaul dengan mereka. Jangan pikir kita kuat, Bapak Ibu. Tidak. Hindari mereka. Salomo memberi nasihat ini karena dia pernah terjerembab, pernah masuk, pernah terperangkap ke dalam penyembahan ilah-ilah palsu yang diperkenalkan oleh para istri dan gundiknya yang tidak di dalam Tuhan. Dan semuanya berujung maut. Karena itu, Salomo memberikan nasihat, jangan bergaul dan percaya kepada orang fasik. Mereka adalah pengkhianat yang berusaha menjatuhkan kita. Mereka bukan orang biasa. Mereka pengkhianat, Bapak Ibu. Amsal 25 ayat 19 katakan, kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Itu tindakan konyol, Bapak Ibu. Orang fasik sama dengan pengkhianat yang mereka akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu untuk menjatuhkan orang benar, membuat orang benar tersandung. Kalau begitu Bapak Ibu, apa nasib akhir hidup orang benar dan orang fasik? Apa yang akan terjadi dengan hidup orang fasik dan orang benar? Ayat 18 dan 19 mencatat dengan jelas. Tetapi jalan orang benar seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Bagaimana akhir hidup orang fasik kalau mereka tidak bertobat? Ada juga orang fasik yang bertobat. Tapi bagaimana kalau mereka tidak bertobat? Salomo dengan jelas mengatakan, mereka akan tersandung. Tanpa tahu sesuatu. Tanpa tahu apa penyebabnya, tiba-tiba mereka tersandung. Tanpa tahu apa yang menyebabkan kejatuhan mereka. Bapak Ibu, Mazmur 73 dan Mazmur 37 ini bicara sejajar dengan Amsal pasal 4 yang kita baca ini. Dalam Mazmur 37 dikatakan nasib orang fasik itu mereka akan dilenyapkan, akan lisut, akan layu seperti rumput. Dalam ayat 15 dikatakan pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, busur mereka akan patah, artinya mereka akan tersandung, akan jatuh dengan cara Tuhan. Dalam Mazmur 73 dikatakan mereka seperti ditaruh di tempat licin oleh Tuhan. Mereka akan binasa dalam sekejap. Itulah akhir hidup orang fasik yang tidak mau bertobat. Malah petaka tiba-tiba. Jerat itu kembali kepada diri mereka sendiri. Tiang gantungan yang mereka bangun untuk menjerat orang benar akan menjerat diri mereka sendiri. Perangkap mereka akan memerangkap diri mereka sendiri. Bapak Ibu ingat apa yang terjadi dengan Haman dan Mordekai? Ketika Haman yang membenci Mordekai orang benar, berusaha untuk membangun tiang gantungan untuk menggantung Mordekai orang benar. Apa yang terjadi dengan dia? Pada akhirnya Haman dan keluarganya sendiri naik ke tiang gantungan itu. Oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan. Tuhan sendiri yang melihat kejahatan orang fasik. Dan Tuhan sendiri yang akan menyebabkan mereka tersandung tanpa tahu apa yang menyebabkannya. Ada kisah tentang seorang wanita di Woodbridge di Virginia. Satu kali dia melihat sesuatu yang langka di halaman rumahnya. Dia lihat apa? Ular kepala tembaga yang berkepala dua. Waktu dia lihat ular ini, dia bawa ke tempat pusat margasatwa Virginia dan menarik. Ular ini punya dua kepala, punya dua otak, ya, tapi hanya punya satu jantung, satu set paru-paru, dan ular ini menimbulkan banyak masalah untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia punya dua kepala, dia punya dua keinginan, dia punya dua otak. Yang satu mau makan ini, yang satu mau makan ini, dan ini menyebabkan masalah karena ketika dia mau menyerang mangsa, dia membutuhkan waktu karena kepala yang satu memikirkan lain, sehingga pemangsa memakan waktu 2 kali lebih lama untuk memangsa apa yang hendak dimakannya. Selanjutnya, karena kepalanya ini memiliki keinginan
pikiran sendiri, mereka ingin menempuh jalannya sendiri. Itulah sebabnya mereka tidak dapat merespon dengan cepat ketika mereka diserang. Bahkan waktu mereka mau minum air pun bisa berbahaya. Karena apa? Karena yang satu mau minum air, yang satu enggak. Sehingga ketika yang satu mau minum air, yang kepala satu mau minum air, kedua-duanya bisa terjerumus jatuh. Sehingga Pusat Marga Satwa Virginia mengatakan berdasarkan anatomi, kepala kanan akan lebih baik untuk hal makan, tapi menjadi tantangan karena kepala kiri tampaknya lebih dominan. Dan para ahli mengatakan bahwa konflik internal ini akan membuat ular berkepala dua ini tidak bisa hidup lama. Bapak Ibu, itu yang terjadi dengan orang fasik. Orang fasik akan terjerat oleh karena keinginan dirinya sendiri. Dia berusaha untuk hidup dalam dua dunia, tapi dia tidak bisa hidup dalam dua dunia. Menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati manusia tidak mungkin. Menyenangkan hati Mamon dan menyenangkan hati Tuhan tidak mungkin. Kita hanya bisa memilih Mamon atau Tuhan, Tuhan atau Mamon. Yakobus juga memberitahu kita bahwa orang yang berpikiran ganda ini tidak stabil dalam segala hal. Yakobus 1 ayat 7. Dan menyiratkan bahwa pikiran ganda seperti orang fasik ini mencerminkan kenajisan hati. Yakobus 4 ayat 8. Tuhan Yesus mengajarkan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Matius 6 ayat 24. Paulus juga menulis mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Sehingga Bapak Ibu, Roma 8 ayat 5-6 juga mengatakan hal yang sama. Lukas 11 ayat 23 juga mengatakan yang sama. Orang fasik akan terjatuh dan tersandung tiba-tiba tanpa tahu apa yang menyebabkan kejatuhan mereka. Dan lebih mengerikan lagi kalau hanya tersandung dalam dunia ini. Tapi kalau sampai tersandung dan tidak sampai masuk dalam surga, masuk dalam api neraka, ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Kalau mereka memilih untuk tidak mau bertobat, maka hidup mereka akan berakhir seperti apa yang terjadi dengan Haman. Bapak Ibu, bagaimana dengan akhir hidup orang benar? Ayat 10, 12, 18 mengatakan janji Tuhan yang jelas yang dituliskan Salomo. Tuhan menjanjikan umur panjang, menjanjikan kemerdekaan, menjanjikan dibebaskan dari bara bahaya yang mengintip terhadap hidup orang benar. Apakah itu berarti orang benar tidak ada hidup susah? Kesusahan hidup tidak menimpa hidup orang benar. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Ada pergumulan, orang benar memiliki masalah hidup, orang benar memiliki pergumulan-pergumulannya sendiri. Tapi ingat, mereka tidak akan tersandung dan jatuh tergeletak. Mengapa? Karena Tuhan yang memegang tangan mereka. Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka dari mara bahaya. Itu janji Tuhan. Amsal 18 ayat 10 katakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Artinya apa? Terlindung dari bahaya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 juga mengatakan demikian. Orang muda menjadi lelah, lesu, teruna jatuh tersandung. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang benar, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu ingat, orang fasik dalam hidupnya akan selalu berusaha untuk menjatuhkan orang benar. Karena mereka hidup dalam kesombongan, keiri hatian, hati yang jahat. Mereka berusaha dengan berbagai cara menjatuhkan orang benar dengan cara mereka yang licik. Tapi ingat, kita tidak perlu takut. Karena Tuhanlah yang memberikan perlindungan kepada kita. Itu janji Tuhan untuk kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Kita tidak perlu membalas. Karena Tuhanlah yang akan melakukan pembalasan itu. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah nonton film The Man in the Iron Mask. Film ini berkisah tentang seorang pria yang harus memakai topeng besi sepanjang dia di penjara di Prancis dalam abad ke-17 untuk menyembunyikan wajahnya. Pria ini namanya Philip, dia adalah saudara kembar Raja Louis XIV. Dan Philip ini terpaksa memakai topeng karena saudara kembarnya yang Raja Louis ini takut terancam, takut iri hati kepada dia sehingga dia dipenjarakan dengan memakai iron mask untuk menyembunyikan identitasnya. Namun Raja Louis ini raja yang sangat fasik, sangat lalim, sangat jahat, sangat korup, membuat rakyatnya menderita Bapak Ibu.
Dia menghabiskan uang dengan foya-foya dengan ribuan perempuan, Bapak Ibu. Sehingga Prancis menjadi hancur. Dalam perang melawan Belanda membuat Prancis bangkrut. Tetapi ada 3 orang namanya Three Musketeers. Ini 3 laki-laki ini membantu Philip melarikan diri dari dalam penjara. Mereka menculik Raja Louis, menggantikan Raja Louis ke dalam penjara, dan mengangkat Philip menjadi raja tanpa ada yang mengetahuinya. Philip kemudian menjadi raja yang berhasil, yang sukses, dan merupakan raja terhebat dalam sejarah Prancis. Waktu Philip mendekap dalam penjara, dia tidak tahu bahwa Raja Louis adalah saudara kembarnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia dipenjara oleh karena rasa iri Raja Louis. Dia tidak tahu kapan dia dibebaskan. Tapi yang tahu semua jalan hidup dia adalah penulis skenario film ini. Perbedaannya adalah apa yang menarik dari kisah ini. Perbedaannya adalah pada perspektif. Perspektif dari kita dan dari Tuhan. Perspektif dari Philip dan penulis skenario. Penulis skenario tahu apa yang akan terjadi di akhir hidup Philip. Sesudah dia bersusah-susah sekian lamanya dalam penjara, dia dibentuk dalam penjara dengan penderitaan dan menjadi seorang raja yang bijak, yang berhasil di kemudian hari. Sama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan melihat kita seperti penulis skenario itu. Kita mungkin menderita sebagai orang benar, mendapat masalah oleh karena kejahatan orang fasik. Tapi akhir hidup kita akan melihat terang. Philip tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia. Yang dia tahu bahwa hidupnya susah dalam penjara sampai ketika dia menjadi raja. Baru dia bisa melihat perbedaan yang terjadi dalam hidup dia. Bapak Ibu, jalan orang benar itu seperti itu. Di akhir hidupnya orang benar akan apa? Melihat dirinya seperti cahaya fajar. Jalan hidup orang benar awalnya seperti cahaya fajar yang kian lama bertambah terang seperti rembang tengah hari. Seiring dengan waktu, Bapak Ibu lihat matahari. Dari cahaya yang lembut, muncul terbit pagi hari, sampai jam 12 malam dia mencapai rembang tengah hari dengan cahaya yang terik, cahaya yang bersinar secara luar biasa. Sama seperti itu hidup orang percaya. Kita mungkin mengalami banyak penderitaan, banyak masalah, banyak kesusahan dalam pergumulan hidup sebagai orang benar. Tapi ingat, itu bukan akhir kisah kita. Tuhan tahu, Tuhan mengenal, Tuhan penulis drama hidup kita. Sehingga Tuhanlah yang akan membawa kegelapan kita satu waktu kelak menjadi terang. Membawa hal-hal yang tidak kita mengerti menjadi terang seperti rembang tengah hari. Tapi terbalik dengan jalan hidup orang fasik. Mereka berpikir mereka sedang jalan di jalan yang terang, tapi tidak. Mereka berjalan dalam jalan yang gelap. Tiba-tiba mereka tersandung, mereka jatuh. Di akhir firman Tuhan ini saya hanya ingin mengajak kita satu hal. Kalau kita ingin berhasil, tetap hidup dalam jalan Tuhan. Jangan terpancing dengan kejahatan orang fasik. Jangan. Jangan terpancing juga untuk membalasnya. Jangan. Tuhanlah yang akan membalasnya. Tetap hidup dalam jalan yang benar, melakukan kebenaran firman Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, karena akhir hidup kita akan seperti rembang tengah hari. Kita bisa memilih, kita mau jadi seperti orang fasik yang tersandung pada akhirnya, atau kita mau jadi seperti orang benar yang akhir hidup kita seperti rembang tengah hari. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba yakin tidak ada satupun di antara kami yang mendengar firman Tuhan ini ingin mengakhiri hidupnya seperti orang fasik. Yang jatuh, yang tersandung tanpa pernah bangun lagi. Tidak saja tersandung dalam dunia ini jika tidak bertobat Tuhan, tapi tersandung di kekekalan, tidak dapat masuk melihat kerajaan Allah, masuk dalam api kekekalan. Hamba berdoa jika ada di antara kami yang masih hidup dalam kefasikan, tolonglah kami hari ini tidak menunda untuk bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Kami yang mungkin masih menjadi Kristen palsu yang berpikir kami sedang berada dalam jalan Tuhan. Tapi kami hidup dalam kegelapan, melakukan kejahatan-kejahatan, berusaha untuk menjatuhkan orang benar. Tolong kami Tuhan untuk mengambil komitmen hari ini, bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang sudah hidup dalam jalan kebenaran, bukan karena kebenaran diri sendiri, tapi karena dibenarkan Tuhan. Tolong kami untuk tetap menapak di jalan orang benar.
tidak terpengaruh dengan jalan hidup orang fasik, tidak bergaul dengan orang fasik, tapi berjalan tetap di jalan yang membawa kami kepada rembang tengah hari. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu semua, saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita menundukkan kepala kita dan mengangkat hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.